Melengkapi rangkaian video review jersey PSS Sleman, kalian kalau misalnya belum nonton video home player issue dan juga untuk yang third player issue, kalian bisa klik yang paling ujung kanan atas atau kalian bisa klik di description box di bawah. Kalau misalnya kalian udah nonton, saatnya kita menuju ke review jersey away player issue PSS Sleman 2022. Halo sob, ketemu lagi bareng gue Botak Review di review jersey Tiento Indonesia. Dan saat ini seperti yang udah gue bahas di awal video, kita akan bahas review jersey ketiganya. Tapi sebenarnya yang ketiga ini bukan yang ketiga, tapi yang away-nya. Karena sengaja gue balik dulu untuk yang third-nya di awal, baru yang away-nya. Ini dia untuk review PSS Sleman jersey away player issue-nya ya. Nah yang away, jadi yang putih nih ya. Seperti biasa packagingnya gue love banget dengan yang kata kalian tuh jersey paling murah di tahun ini ya. Untuk sesuatu yang gue dapat ini, gue dapat thanks card seperti biasa sama seperti yang lainnya. Dan untuk jersey-nya nih ya, jersey-nya sesuai dengan apa yang gue beli. Ada stiker Sembada dan juga ada stiker PSS Sleman-nya ya. There's not something special after that. Tapi kita langsung bahas aja untuk review jersey-nya ya. Seperti biasa yang gue sampaikan sama kalian, disclaimer untuk jersey-nya pada akhirnya kita akan grading lah ya, kita beli sesuai dengan pricing. Jadi kayak ada yang di atas 500, di bawah 500.000, ada yang range 500 sampai 1 juta, ada juga yang di atas 1 juta. Walaupun yang di atas 1 juta per jersey-nya itu kayaknya cuma Persija doang ya. Cuma kita nanti lihat aja nanti, oke? Nah ini dia, kita langsung aja jembrengin untuk penampakan jersey away player issue-nya. Ya, away player issue PSS Sleman yang masih sangat putih ini ya. Wow. Ya. Wow. Oke. Ini ukurannya XL, tapi kok gue ngerasa ini lebih berat daripada dari yang third ya. Tadi soalnya kita benar-benar baru review yang third sebelum ini. Nah, ini dia untuk review jersey-nya. Review jersey-nya seperti biasa. Nah, gue selalu cinta banget lagi, secinta itu sama motif yang ada di tangan. Apa perlu ya gue lihat, tapi aduh nggak apa-apa deh, coba gue buka aja deh. Jadi untuk yang home-nya nih ya, yang home-nya nanti mau diambilin yang third juga ya guys ya. Yang third-nya mau tuh ya, nih tuh. Gue selalu dibikin jatuh cinta ya tuh sama motif yang ada di tangan. Yang bikin mereka beda tuh motif yang di tangan loh ya, itu menurutnya kayak keren banget ya. Oke, good job PSS Sleman, itu poin plus pertama ya. Poin plus pertama dari gue itu ya, baru awal-awal udah dipuji-puji gitu. Ini kita ngomongin modelnya dulu ya guys ya. Nah jadi kalau misalnya kalian ingat, di jersey home dan juga third itu di bagian depannya mereka menggunakan yang motif batu bata. Kalau gue sih bilangnya motif batu bata atau blocks ya. Kalau di sini mereka menggunakan yang micro dots, tapi yang cenderung bulat-bulat ya. Mereka menggunakan motif yang ya gue bisa bilang sama sih kalau di sini. Satu motif. Ya, satu motif bahkan di bagian jinjing pun sama. Yang beda cuma di bagian tangannya. Ya. Oke, mereka menggunakan sebenarnya ini raglan ya, raglan juga. Bagian belakangnya juga raglan. Oke. Warnanya masih putih banget ya. Terus di sini memang yang berbeda adalah kalau nggak salah di home juga Indominya udah. Nah jadi untuk sablonnya tuh sama kayak yang di home. Jadi warnanya keluar semua. Dari mulai patch, dari mulai sablon itu keluar semuanya ya. Cuma memang pada saat gue beli yang home tadi, patch Liga 1-nya tuh lebih tebal dibandingkan dengan yang away dan juga third. Itu kelihatan banget ya. Di sini yang selalu gue concern apakah ini baik di jersey home ataupun yang third tuh gue komen di sininya nggak simetris ya. Cuma kalau gue lihat di sini garis secara kasat mata pun ini kelihatan nggak simetrisnya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Bagian hijau di sini itu bahkan nggak sampai belakang, sementara yang bagian hijau di sini sampai ke belakang. Itu udah nandain kalau itu nggak simetris ya guys ya. Balik lagi, kalau misalnya si produsen Sembada ini mau kasih yang beyond, menurut gue sekalian aja beyondnya, jangan setengah-setengah, oke? Dan lalu untuk yang harus gue komen lagi adalah proses pressing akhir. Jadi kayak
Gua nggak tahu nih apakah pada saat mereka membuat jersey ini ada proses press akhirnya. Apa yang gue maksud dengan proses press akhirnya? Jadi membuat semua itu kelihatan kayak lurus. Ini kan masih kayak agak gelembung gitu ya guys ya. Nah, jadi semoga kalian paham dengan apa yang gue sampaikan. Kayak gini nih. Jadi kayak nggak, harusnya kan kayak lurus gitu loh. Cuma kalau misalnya ini sih menurut gue nggak lurus. Jadi kayak masih agak ngegelembung, kayak nggak di press aja bagian akhirnya. Ya. Oke. Lalu apalagi untuk jahitan, sejauh ini jahitannya masih aman banget ya. Terus untuk yang list bagian belakang lehernya pun elastis dan tidak berudul ya. Itu udah sangat kunci banget dari gue. Unity for our glory. Ukurannya gue belinya XL, tapi kalau misalnya kalian mau beli tuh harusnya sampai dengan 3XL ya. Kalau di sini sih harusnya sampai 3XL ya. Tuh. Kalau di plastik sih harusnya sampai 3XL, cuma gue belinya XL. Karena pada ini tuh salah satu jersey yang gue beli langsung ke toko, cuma websitenya nggak ready, jadi tetap dikirim ke Bandung ya. Oke, ini sambil gue telisik lagi, tapi gue jatuh cinta banget nih sama yang bagian tangannya tuh. Gue nggak, kalian yang ngerti boleh komen di bawah ini. Nah, tekniknya tuh apa, karena jatuhnya ini tuh kalau menurut gue kayak emboss, tapi dari mereka klaim bahwa ini nggak emboss ya. Komen di bawah pokoknya. Oke? Semoga kalian bisa memberikan aku jawaban. Di bagian pinggirnya mereka tetap memberikan variasi. Di bagian pinggirnya mereka tetap memberikan variasi, dimana biar lebih breathable. Jadi ada lubang-lubang gitu yang ditutup sama sablon warna hijau. Ya di sini juga ada variasi warna hijau, dan juga di bawahnya ada karet warna hijau. Yang sekali lagi gue tanya, ini fungsinya buat apa, gue nggak tahu. Karena kalau misalnya untuk lebih stretch pun, yang ke stretch itu cuma bagian karet, dan bagian atas dan juga bawah karetnya itu dijahit. Jadinya nggak ngaruh. Jadi kayak cuma buat variasi doang ya. Kayak cuma buat variasi doang ya guys ya. Jadi kalian nggak usah, ini karetnya biar bikin kita yang kekecilan bisa tetap pakai, nggak juga sih kalau menurut gue. Karena jatuhnya yang melarnya cuma sih karetnya doang gitu loh. Ya, lanjut ke bagian bawah. Ini sama seperti model yang ada di home dan juga di third. Ya, jadi kayak mereka cover bagian sampingnya gitu, dan di bawahnya ada segitiga yang kontra color. Segitiga yang kontra color. Untuk yang di home itu warna putih, kalau untuk yang di third juga warna putih, dan hanya di jersey away yang warnanya hijau, karena memang kan mereka cuma bolak-balikin doang warnanya. Jadi untuk color tone untuk jersey yang ada di away ini yang paling dominan adalah putih dan juga hijau ya, untuk color tone-nya ya. Untuk sablon sebenarnya tidak ada, ini salah satu sablon yang bagus menurut gue, dan sablon yang bagus, tapi kalau misalnya lama-lama keras mungkin ya, lama-lama keras dan retak, yang gue takutin sih itu ya, lama-lama keras dan retak. Dan untuk autentifikasi jersey-nya itu mereka menggunakan bahan yang sama seperti patch-nya mereka ya. Oke, kayaknya gue harus bener-bener kayak press seharian di bidang yang lurus supaya dia juga lurus untuk si patch-nya ya. Untuk ribnya, untuk bagian leher mereka nggak pakai rib, tapi ribnya dipakai di bagian tangan aja. Dan ribnya bukan rib yang terlalu tebal, yang sebenarnya sangat renggang dan juga tipis menurut gue, yang rentan melar ya. Ini rentan melar sih kalau menurut gue ya, ini rentan melar. Selebihnya mereka menggunakan bahan jersey. Lalu itu Liga 1-nya, dan gue menggunakan nameset sang kapten, Mas Bagus Nirwanto ya. Sukses terus Mas. Oke, di sini gue mendapatkan sesuatu yang kalau misalnya kalian ingat dan juga kalian selalu nonton review jersey gue selalu concern ke logo yang disematkan di setiap nameset. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena mereka nyantumin logo yang jelas ada tulisan klub mereka dan diperkecil sampai dengan ada di nameset. Coba kalian pikirin, coba kalian bayangin, itu kan jadinya tipis dan kecil banget ya. Itu kecil dan tipis banget loh guys. Jadi ini menurut gue tidak tajam, pecah. Jadi PSS-nya pecah, logo 3-nya juga pecah, kelihatan pecahnya. Ini pecahnya tuh kenapa gue bilang pecah? Karena jatuhnya ada bayang. Ini kelihatan banget nih ada bayangnya ya. Jadi di sini unfortunately untuk sablon bagian namesetnya agak kurang tajam ya guys ya. Karena yang tadi gue bilang itu kecil, jadinya kelihatan kalau ada cacat-cacatnya dikit gitu loh ya. Oke, what do you think? Kalian mau komen gimana? Kalian kan ini kita udah jersey-nya udah tiga-tiganya nih. Kalau misalnya kalian boleh komen dulu yang mana yang paling kalian suka dari 3 jersey PSS Sleman ya. Mulai dari yang home, away, dan juga third.
Ya, yang mana yang paling kalian suka, kalian komen di bawah. Diurutin dari yang paling kalian suka sampai dengan yang paling kalian gak suka. Ya, jadi terus kalian juga kasih komen yang mana yang paling kalian suka dan kenapa kalian sampai suka banget sama jersey yang paling kalian suka itu. Tapi kalau misalnya gue disuruh milih di antara semua jersey, gue akan memilih warna yang lebih aman ya. Sebenarnya gue lebih suka warna hitam ya. Cuma kalau misalnya kalian Super L Jamania ya, bener ya, Super L Jamania ya, kalian pasti sukanya warna hijau kalau menurut gue. Cuma kalau putih selama kalian gak pakai buat kalian tanding di lapangan hijau sih sepertinya aman ya. Cuma kalau ini putihnya bagus, bersih banget ya. Gue dapat warna putihnya tuh putih bersih dan tone warna putihnya itu sama. Ini sama. Jadi kalau misalnya kalian ingat review jersey gue yang home, itu gue sempat komen hijau yang ada di sini dan di situ tone-nya beda. Sementara untuk yang di third, gue komen di bagian putihnya. Kenapa putihnya bisa beda dengan yang bagian bawah? Karena sudah terlalu kuning ya. Tapi untuk yang jersey away ini, untuk tone putihnya gue bisa bilang sama. Jadi aman banget buat kalian ya. Dan kalau misalnya kalian mau beli jersey ini, kalian menurut gue nggak usah beli yang, kalau emang ada grade bawahnya lagi, menurut gue kalian beli ini aja deh. Beli yang ini aja udah murah banget kok. Tanpa sponsor, tanpa nameset, 275 ditambah dengan nameset dan juga sponsor tuh cepet, jadi 375 ditambah dengan ban Liga 1 5.000. Jadi berapa tuh? 380 ya. Jadi 380 doang kalian udah bisa dapat jersey ini. Sementara di yang lain, contohnya nih kalau misalnya gue bandingin sama yang 2 kali lipatnya kayak jersey PSIS, itu cuma setengahnya loh. Dan kalau misalnya gue bandingin lagi sama Persebaya, sepertiganya. Kalau gue bandingin lagi sama Persija, seperempatnya. Jadi kayak you have to buy this gitu. Kalau kalian Super L Jamania, kalian beli aja yang ini. Karena kenapa akhirnya gue tanyakan kepada Bang Ridwan pada saat itu, mungkin memang disesuaikan dengan keadaan ekonomi di sana, bisa jadi mungkin dan disesuaikan dengan UMR juga, jadi dibuat tidak terlalu mahal supaya bisa didapatkan oleh semua orang. Setuju ya? Jadi kalian tunggu aja untuk perbandingan semua jersey PSS Sleman yang akan gue bahas di video selanjutnya. Tapi selanjutnya kita akan langsung aja memperlihatkan penampakan jersey PSS Sleman away player issue ini untuk kalian kalau misalnya dipakai di model seperti apa. 1, 2, 3. Nah ini dia teman-teman untuk penampakan jersey away player issue PSS Sleman 2022-2023. What do you think guys? Kalau misalnya kalian ngeliat ini kayak keren banget nih, gue juga setuju sama kalian semua, ini keren banget. Kalau dipakai oleh model 170 cm dan juga beratnya 75 kg, ukurannya XL ya. Cuma tadi kayaknya ada komplain nih dari model nih. Soalnya kita juga baru menggunakan baju yang ukurannya sama ya, yang tapi yang ini gimana rasanya? Gak komplain, cuman lebih di bagian sininya lebih ketat ketimbang yang ketiga yang hitam. Karena yang third itu karet juga ya. Jadi kerasnya lebih ketat sih di bagian mananya. Lebih ngepas lah, nggak ketat banget sih. Lebih ngepas, tapi masih fit untuk ukuran XL dengan tinggi 170, berat 75 kg ya guys ya. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa di review jersey kali ini masih ada hal yang belum gue bahas di jersey-nya atau di reviewnya, kalian komen di bawah, kita lengkapin bareng-bareng dan kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Terus kalau misalnya kalian ngerasa, aduh kenapa sih klub favorit gue belum juga di review, kalian komen di bawah. Siapa tahu kalau misalnya jersey-nya udah ada, kita bisa beli dari jersey-nya dan review langsung buat kalian semuanya. Oke? Tapi kalian jangan lupa selalu nonton semua video yang ada di channel TNT Indonesia, dan juga kalian selalu like, share, comment, and subscribe TNT Indonesia, karena kita udah gak sabar buat ketemu kalian lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.